Di Tiongkok, ada 7 orang yang memegang kekuasaan tertinggi. Mereka bukan menteri atau pejabat pemerintahan biasa, tapi anggota inti Partai Komunis, lembaga politik paling kuat di negeri itu. China's Communist Party unveils its new leadership over the next 5 years. Setiap 5 tahun, nama mereka diumumkan lewat sebuah acara yang dirancang dengan penuh simbol. Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok. Di tahun 2022, saat satu persatu tokoh keluar ke hadapan publik, orang pertama yang muncul tak lain adalah Xi Jinping. Ia sudah memimpin Tiongkok selama 10 tahun dan kini kembali menempati posisi tertinggi untuk masa jabatan ketiga, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era Mao Zedong. Dengan langkah itu, Xi memecahkan batasan 2 periode jabatan presiden yang berlaku sebelumnya, sebuah sinyal kuat bahwa kekuasaannya tak lagi dibatasi waktu. Bagi banyak pengamat, Xi kini berada di level yang hanya pernah dicapai oleh satu tokoh, yakni Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat Tiongkok sekaligus sosok yang kekuasaannya pernah mengubah hidup jutaan rakyat termasuk keluarga Xi sendiri. Namun ironi sejarah justru di situ. Pemimpin besar yang dulu menghancurkan hidup si muda kini menjadi sosok yang paling sering dibandingkan dengannya. Bagaimana seorang remaja yang diasingkan oleh sistem partai akhirnya justru menjadi penguasa absolutnya. Untuk memahami kisah Xi Jinping, kita harus menelusuri sejarah jauh sebelum ia lahir. Awal kisahnya dimulai di tengah Perang Saudara Tiongkok, ketika pasukan komunis yang dipimpin Mao berjuang melawan kelompok nasionalis yang berkuasa. Dalam situasi terdesak, pasukan Mao melakukan perjalanan ribuan kilometer yang dikenal sebagai Pawai Panjang atau Long March. Langkah itu mengubah arah sejarah. Selama perjalanan penuh penderitaan itu, Mao membangun reputasinya sebagai pemimpin yang pantang menyerah, dan di sanalah ia bertemu dengan salah satu komandan muda bernama Xi Seung-sun, ayah Xi Jinping. Hanya sebagian kecil peserta Pawai Panjang yang selamat, tapi peristiwa itu mengangkat Mao ke posisi tertinggi dalam partai dan militer. Dari situlah pondasi kekuasaan Mao dibangun. Wherever and however the red troops move into battle, they spread the glory of Mao Zedong. Di jantung Partai Komunis ada sistem berlapis, mulai dari Komite Sentral, lalu Politbiro, dan yang paling berkuasa Komite Tetap Politbiro. Inilah lingkaran terdalam tempat keputusan besar negara diambil, dan setelah Pawai Panjang, Mao berhasil menempatkan dirinya di puncak struktur itu lewat ideologi yang disebut pemikiran Mao Zedong yang disahkan sebagai pedoman resmi partai pada 1945. Sejak itu, kebijakan Mao tak bisa digugat. 4 tahun kemudian, kemenangan komunis resmi dideklarasikan. Lahirlah Republik Rakyat Tiongkok. Mao Zedong, once a lowly party worker, now assumed the stature of the dominant figure in all of Eastern Asia. Namun membangun revolusi ternyata jauh lebih mudah daripada menjalankan negara. Setelah berkuasa, Mao mendirikan Dewan Negara untuk mengatur pemerintahan sipil, tapi kendali sejati tetap di tangan partai. Loyalitas menjadi mata uang utama politik, dan para veteran Pawai Panjang diangkat ke posisi elit tanpa memandang kemampuan. Salah satunya Xi Jong-sun, ayah Xi, yang menjadi sekretaris jenderal Dewan Negara. Tapi sistem tanpa kontrol menciptakan bencana. Program ekonomi Mao seperti lompatan jauh ke depan menimbulkan kelaparan besar, dan revolusi kebudayaan menghancurkan tatanan sosial. Mereka yang dianggap tidak setia disingkirkan, termasuk pejabat-pejabat yang dulu paling loyal. Tak ada yang benar-benar aman, bahkan keluarga Mao sekalipun. Ayah Xi termasuk korban revolusi kebudayaan, dipermalukan di depan umum, ditahan, dan dicopot dari jabatannya selama bertahun-tahun.
Putranya, Xi Jinping, yang baru berusia 15 tahun, juga harus menanggung akibatnya. Ia dikirim ke desa terpencil di Provinsi Shanxi, hidup di gua, bekerja di ladang, dan belajar bertahan dari hampir tidak ada apa-apa. Segala penderitaan itu bersumber dari satu orang, Mao Zedong.